Ya kan, kalau namanya perkawinan anak ya pasti kan ada hal yang sakral yang ingin kemudian juga orang tuanya melewati masa yang sama pada situasi tersebut. Nah, kalau saya sih ngelihatnya pada waktu kemudian harus berbagi tempat dan sebagainya mungkin tidak nyaman, tapi kemudian mungkin ada negosiasi, dibuat satu situasi di mana tidak usah berdampingan dalam kaitannya ada di pelaminan dan sebagainya, maka kemungkinan hal itu membuat dia cukup nyaman. Ini kan masalahnya nyaman dan tidak nyamannya. Kalau dia merasa tidak nyaman, maka dia tidak akan mau melakukan untuk sampai hadir di situasi itu. Tetapi begitu dia merasa nyaman, dia nggak digantikan posisinya oleh siapapun, mereka bisa berdampingan antara si bunda dengan suaminya, si bapak dengan istrinya. Jadi mungkin itu menjadi sesuatu hal yang kemudian bisa diterima gitu. Berarti bisa dibilang ada syarat-syarat tertentu mungkin ya Bun ya di situ Mungkin. ya untuk biar bisa datang keduanya gitu. Kemungkinannya seperti itu. Dan mungkin juga ada peran anak yang untuk kemudian mencari titik tengah, negosiasi dengan kedua belah pihak gitu kan. Karena kan sebetulnya memang kalau pernikahan seorang anak itu kan nggak diharapkan berkali-kali seumur hidup, tapi sekali. Maka ada kalanya mungkin itu yang kemudian bikin ketegangan dibandingkan dengan satu nilai yang luar biasa yang akan dialami pada saat itu kemudian bisa jadi berubah untuk membantu untuk dirinya merasa nyaman, maka dicari titik tengah lah mungkin dalam situasi itu. Kalau di sini bisa dibilang benar nggak sih Bun kalau Bunda Maya itu seperti menurunkan egonya untuk hadir di hari bahagianya Sang Kalau Al-Ghazali? menurut saya bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas yang dicari bukan hanya menurunkan ego, tetapi bagi anaknya juga yang diinginkan anak kehadiran ibu dan ayahnya itu ada, dan juga bagi orang yang datang yaitu si ibunya itu tidak merasa terintimidasi, disudutkan dan sebagainya, sehingga dengan adanya model yang berbeda dalam cara penataan duduk dan sebagainya, mungkin itu yang membuat yang bersangkutan merasa menjadi oke, saya lebih oke lah dalam keadaan ini dan bisa menerima gitu. Nah, mungkin terus juga di balik kebahagiaan Al-Ghazali ini ternyata juga Al-Ghazali meminta menghias rumahnya atau mungkin ada di kamar pengantinnya sendiri itu foto-foto ketika keluarga mereka masih utuh tuh Bun. Itu gimana sih Bun? Apa mungkin karena si Al pengen merasakan kembali kebahagiaan ketika keluarganya masih utuh, atau ada rasa itu, atau seperti apa sih Bun? Oke. Manusia itu punya masa lalu, ya, kemungkinan ada hal-hal di dalam kehidupannya yang tidak dia rasa nyaman, ya. Nah, pada waktu hari yang luar biasa ini, dia juga terselip mungkin harapan agar keluarga yang baru mau dibinanya itu memiliki satu situasi yang cukup nyaman, cukup kemudian ibaratnya kalau orang Sunda samawa, ya, jadi bisa kemudian membantu mereka, dia sendiri merasa hidupnya nyaman di dalam rumahnya itu. Nah, mungkin saja kemungkinan harapan-harapan itu disimbolisasi dengan menempelkan foto-foto masa lalunya. Foto-foto masa lalu itu kan sebetulnya kan suatu kenangan, ya kan? Tapi ada sesuatu situasi setelah itu, dan itu yang mungkin dia tidak harapkan akan terjadi di keluarganya yang sekarang. Jadi simbol harapan, kemudian rasa ingin tetap nyaman pada seperti waktu zaman dulu itu pasti ada dalam diri anak ini. Berarti bisa dibilang memajang foto-foto tersebut jadi kayak sebuah pembelajaran untuk dirinya sendiri nggak sih Bun? Salah satunya, mungkin salah satunya. Pada waktu anak ditinggal oleh orang tuanya pada saat itu ada satu perceraian, mungkin pada waktu itu dia tidak tahu masalahnya apa. Dengan seiringnya waktu, kan situasinya waktu itu kan heboh banget ya. Dia punya jejak digital, dia bisa bertanya langsung pada sumbernya. Akhirnya dia kemudian bisa menganalisa. Kalau saya nanti nggak mau jadi seperti itu, yang saya harus lakukan apa sebagai orang tua atau sebagai suami atau sebagai istri gitu. Nah, itu yang menjadi proses belajar. Kalau itu terjadi, itu sesuatu yang luar biasa. Maka orang tuanya harus bersyukur bahwa apa yang terjadi pada diri mereka itu menjadikan pelajaran bagi anaknya untuk tidak mengulangnya lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, anak-anaknya ini. Nah, karena
karena proses belajar itu di ilmu psikologi itu nggak selalu apa yang dialami langsung, bisa juga melihat apa yang terjadi pada diri orang lain. Pada saat itu dia mengambil maknanya, itu akan jadi bagus dan luar biasa untuk kehidupannya dia. Tapi kalau misalnya justru kadang-kadang ada dari keluarga terpisah, malah yang ditarik kesimpulan ayah saya atau ibu saya aja bisa bercerai, kenapa saya nggak bisa gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa seperti pisau bermata dua. Nah, kalau berharap ini dengan adanya simbol-simbol bahwa dia ingin keutuhan dan sebagainya, berharap ini bisa jadi lebih langgeng gitu. Kita nggak pernah tahu ya kehidupan orang. Tapi untuk langgengnya rumah tangga itu kan nggak hanya cukup dengan simbol foto. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu bila ada masalah, konflik dan sebagainya, itu mungkin besar terjadi. Tapi pertanyaannya, mampu menyelesaikannya nggak? Komunikasinya ada nggak? Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang dengan menggunakan empati. Kalau empatinya ada di dalam berkomunikasi, saya mencoba memahami perasaan pikiran orang yang saya hendak bicara, misalnya istrinya, atau berempati si istri terhadap suaminya, mungkin masalah konflik atau friksinya itu bisa diperkecil dan bisa diomongin dengan baik sehingga bisa ada solusi. Dan kalau saya melihat bahwa anak zaman sekarang kan akses untuk belajar itu nggak harus selalu dari kehidupan nyata, tapi bisa dia browsing dan sebagainya. Hanya memang dicari cara yang terbaik untuk bisa melengkapi diri untuk menghadapi masa kedepannya itu seharusnya seperti apa. Introspeksi dan umpan balik dalam hidup berkeluarga itu penting sekali. Apa yang diharapkan istri, apa yang diharapkan suami itu harus timbal balik untuk kemudian dilihat titik tengahnya mana. Datang dari keluarga berbeda, tapi kemudian punya harapan-harapan dari titik tengah mana yang bisa kemudian membuat mereka semua bahagia. Berarti bisa dibilang mental seorang anak dari keluarga yang broken home sendiri bisa mengarah ke yang negatif, bisa mengarah ke positif juga ya Bun? Bisa aja. Tergantung kita menyikapi dan kita mempersepsikan apa yang terjadi gitu. Makanya kalau ada orang tua bercerai, sebaiknya orang tua tidak menyebarkan virus kepada anak membenci orang tua yang satunya. Karena biasanya orang tua, kamu tuh kayak ayah kamu, yang satu bilang kamu tuh kayak ibu kamu, maunya menang sendiri. Itu titik pertama kita mengajarkan kepada anak kita kebencian. Pada waktu itu diajarkan, automatically anak ini nggak akan jadi jujur. Pada saat di depan ayah tidak akan berbicara jelek tentang ayahnya, bahwa ibunya tidak membicarakan itu. Pada waktu dengan ibunya, dia tidak akan membicarakan hal jelek yang dikatakan ayahnya kepada dia tentang ibunya. Itu titik awal dia berbohong dan tidak jujur. Ini terkait dengan moral. Makanya kalau sudah tidak bagus sebagai orang tua, bercerai dan sebagainya, jangan juga tidak bagus menjadi orang tua yang sebagai ibu dan sebagai ayah. Ajarkan yang baik-baik, jangan mengajarkan kebencian. Oke, Man.